Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta resmi dilaporkan oleh seorang pengusaha asal Malaysia. Halo, assalamualaikum Netek. Aku stitch tadi video bagaimana Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dilaporkan oleh pengusaha. Kemarin viral barang-barang bantuan untuk anak sekolah dari tahun 2022 tertahan di Bea Cukai. Sekarang viral lagi, pengusaha Malaysia melaporkan pihak Bea Cukai ke Kejaksaan Agung. Kemarin juga viral barang-barang PMI, TKI ditahan. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terulang lagi dan tidak terjadi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Hari ini ada berita yang begitu menghebohkan di dunia media sosial. Viral di media sosial terkait pengusaha asal Malaysia yang melaporkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta karena dugaan penyalahgunaan 9 unit mobil mewah. Diketahui Bea Cukai menahan 9 unit mewah untuk pameran di Indonesia. Mobil tersebut untuk pameran di Indonesia ya. Sudah mulai viral di antar bangsa, viral di media internasional. Kemarin terkait barang-barang para pelancong dari orang Indonesia sendiri. Kemudian barang-barang TKI. Kemudian bantuan alat sekolah. Sekarang dari Malaysia. Pihak pengusaha Malaysia melaporkan Bea Cukai. Dan kasus ini sudah terjadi di tahun 2022. Kalau saya baca lewat itu ya, media resminya atau lewat berita resminya yang dikeluarkan di media-media TV nasional. Dan anehnya sekarang baru viral. Kalau nggak viral, nggak akan segera terselesaikan. Seperti itu kira-kira. Seperti kemarin, bantuan sekolah dari Korea 2 tahun tertahan. Ya mudah-mudahan dengan adanya berita-berita viral terkait hal seperti ini segera cepat ada perbaikan. Netizen juga rame-rame mendukung apa yang dilakukan oleh pengusaha Malaysia ini sudah berada di jalur benar. Bahkan ada juga yang berkomentar, ini baru dapat lawan sepadan, lawan terus bang, jangan sampai kendor. Itulah cuitan netizen. Ya mungkin netizen sudah mulai geram dan sudah mulai bosan ya mendengar berita-berita terkait hal ini. Dan tentunya ini bisa mengurangi kepercayaan dari masyarakat kalau Bea Cukai sering viral dengan hal-hal yang kesannya tidak berdampak positif. Ini sangat disayangkan. Lalu bagaimana komentar netizen terkait viralnya tentang pengusaha Malaysia yang melaporkan Bea Cukai? Ini memang sungguh sangat, kalau boleh dibilang sangat miris ya. Orang luar negara yang melaporkan pihak Bea Cukai sangat-sangat disayangkan. Seperti apa komentar netizen? Langsung kita putar videonya berikutnya. Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta resmi dilaporkan oleh seorang pengusaha asal Malaysia. Halo, assalamualaikum Netek. Aku stitch tadi video bagaimana Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dilaporkan oleh pengusaha mobil mewah dari Malaysia. Halo netizen, baru kali ini ya aku ngedukung negara luar nuntut negara sendiri. Kemarin kan kalau ada negara-negara luar yang agak-agak meresahkan gitu kan, aku lebih dukung bela-bela Indonesia. Tapi karena emang belakangan Bea Cukai ini berita-beritanya meresahkan, aku doang atau kalian juga ada yang dukung nih bagaimana negara tetangga menuntut Bea Cukai negara kita sendiri ya. Kemarin kan yang diresahkan itu ya kayak para traveler yang ya belanja, beli coklat sama oleh-oleh lain, pajaknya besar. Kemudian ada juga justiper makanan yang waktu mau puasa itu ya sampai bertonton makanannya disita.
urusannya juga pajak, belakangan juga para kolektor tas mewah. Dan anehnya ya, kalau memang ini mereka sesuai SOP, kok baru terjadi di 2024 ini ya? Meresahkannya. Kemarin-kemarin SOP-nya nggak berjalan atau emang ini SOP-nya baru? Nah, kembali ke kasus tadi, 9 mobil mewah yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta. Penjelasan dari pengacara tadi, mobil ini adalah datang ya dari pengusaha di Malaysia itu untuk kepentingan pameran mobil mewah di Indonesia. Ini hanya kepentingan pameran ya. Jadi setelah pameran itu mobil harus balik lagi. Istilahnya itu reekspor. Anehnya, tadi ada beberapa hal yang seolah-olah oleh pengusaha itu belum terpenuhi, sehingga mobil itu ditahan. Kemudian bahkan sampai habis tenggang waktu mobil itu disita. Ini dulu sebelum lebih jauh, ini dulu kita cermati. Pengusaha ini bukan baru pertama kali mungkin ikut pameran mobil mewah di Indonesia. Betul, Mbak. Dan saya yakin ya, sebelum mobil berangkat, dokumen pasti sudah dipenuhi, bukan hanya saat mobil itu berangkat. Pasti dokumen ini sudah dia urus, dia penuhi sampai tahap reekspor mobil itu kembali ke luar negeri karena pamerannya sudah selesai. Kalau ternyata di perjalanan ada kendala, sampai tadi mobil itu ditahan, kemudian meningkat menjadi disita gitu ya. Ini udah lama ya, tadi keterangannya 2022, sampai akhirnya disitanya itu di salah satu, disimpannya di satu perusahaan swasta gitu ya. Kenapa ketika pengusaha tersebut menggandeng pengacara mau cek fisik kebenaran mobilnya ada di mana, mau melihat apa betul mobilnya ada di lokasi sita, nggak dikasih. Untungnya oleh Kepala Bea Cukainya udah boleh. Jadi sehari yang lalu oleh Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta itu diizinkan. Tapi ketika pengusaha dan pengacara itu datang, tidak boleh dilihat. Nah, muncul nih tadi beragam spekulasi. Sebenarnya kalau menurut aku ya, Bea Cukai kalau mau go internasional, sekarang Bea Cukai ini go internasional. Berita ini sudah menyebar mendunia kemana-mana, sehingga Bea Cukai Indonesia khususnya yang di bandara go internasional. Go internasional itu usahakan karena pelayanan Anda baik, khususnya kepada orang-orang asing yang memang mati-matian. Pemerintah ini mempromosikan Indonesia biar banyak orang asing ini melakukan banyak kegiatan di kita, enggak hanya untuk berwisata, mungkin berbisnis, termasuk tadi ikut pameran. Lah ini go internasionalnya tuh karena dilaporkan tentang tadi 9 mobil mewah yang tertahan. Go internasionalnya oke, tapi caranya nggak oke, dampaknya memalukan. Satu. Yang kedua, pengacara ini tadi bicaranya halus ya, tapi aku bisa membaca loh, aku bisa memberikan prediksi di balik bicara halusnya. Ini sebenarnya dia memiliki data sebetulnya, cuman dia nggak sampai sedetail itu. Jadi kalau dia mengatakan kami menduga mobil ini sudah ada yang beredar di jalan, ini artinya seorang pengusaha mobil mewah yang jelas ya, tentu memiliki budget khusus untuk membayar, menelusuri maps dari mobil tersebut di mana berada. Dia bukan menduga, mengira-ngira kata orang. Bisa jadi memang maps yang ada di mobil mewah tersebut bisa diakses dari jauh oleh pengusaha itu, sehingga dia bisa tahu kalau sampai mobilnya ini sudah ada yang beredar di jalan. Nah, aku prediksinya ke sana. Jadi mereka bukan hanya menduga secara lisan. Nah, kemudian ini ada satu lagi. Kalian yang biasa ikut ya pameran-pameran gede-gedean, nggak hanya seputar mobil mewah. Nih, sekarang tanggal 4 sampai 7 Juni juga kan akan ada nih Expo khusus produk-produk Cina atau DJ Expo Kemayoran. Nah, ini artinya kan memang pemerintah sedang membuka relasi dengan negara-negara luar supaya mereka ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan pameran yang ada di Indonesia.
dampak buruk nih dari kasus tertahannya. Sebenarnya gini ya, kalau mobil itu tertahan bahkan sampai ke tingkatan sita, memang di sana memenuhi syarat-syarat pelanggaran lah yang tidak dipenuhi oleh pengusaha. Ini yang menjadi viralnya, yang menjadi penilaian negatif itu adalah kenapa saat pengusahanya mau melihat bener nggak mobilnya masih ada, saat dia mau melihat bener nggak cek fisiknya mobilnya tuh ada di mana, kondisinya bagaimana, kenapa nggak dikasih? Nah itu dia Mbak. Ini yang memunculkan beragam komen dari banyak orang, kenapa nggak dikasih? Nah terus juga begini, kalau dia harus membayar, katakanlah prosedur administrasi ya, akibat dari tertahannya mobil sama tersitanya mobil, dia pengusaha loh, pengusaha. Yakin gak 9 mobil mewah itu harganya pasti akan jauh lah melebihi dari harga administratif yang harus dia bayar. Masa dia nggak mau bayar? Pastilah dia mau bayar. Cuman mungkin di dalam SOP yang ada di bea cukainya harus dijelaskan dulu ada rentang waktu batasan reekspor mobil tersebut. Termasuk tadi ada batas reekspor penahanan, ada batas reekspor penyitaan. Nih, kita tunggu ya. Pasti sebentar lagi ada klarifikasi nih. Pasti klarifikasinya itu adalah klarifikasi bea cukai seolah-olah menahan mobil ini sebagai bagian dari kinerja efektif, kinerja bagus bea cukai karena dia melakukan satu ketegasan. Tapi ya kalau begitu, kitanya terlanjur malu ya, karena ini viralnya mendunia loh. Kemarin aku lihat berita ya di Google bahwa ada salah satu ada influencer, dia bocor nih agak ember nih dia mulutnya. Dia mengatakan bahwa ada influencer yang sudah dihubungi oleh bea cukai untuk membuat konten yang bunyinya adalah para influencer ini memberikan apresiasi terhadap kinerja baik bea cukai. Kalau sampai ada influencer yang mau, benar-benar ini TLL, karena kan ini lagi banyak masyarakat yang terutama belanja ke luar negeri dan sebagainya itu resah ya dengan kondisi bea cukai sekarang. Atau memang sih kalau memang si influencernya udah membocorkan mereka dihubungi bea cukai untuk itu, berarti mereka sebenarnya nggak mau ya. Buktinya dia membocorkan hal itu, karena kan kalau dia udah bocor terus dia buat, orang-orang akan tahu wah ini mah ada skenario-nya. Capek ya, suatu lembaga itu mengembalikan citra baiknya capek. Banyak masyarakat yang bertanya, Bu Sri Mulyani kan pernah bilang dia bisa menelusuri loh harta para koruptor sampai ke luar negeri. Ini bea cukai, ini anak buahnya Bu Sri Mulyani ya, nggak usah ditelusuri sampai ke luar negeri lah Bu. Kita tunggu nih kinerja Ibu Sri Mulyani, juga kinerja KPK. Ingat, go internasional karena kinerja yang baik, jangan karena hal seperti ini memalukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedih iya, dan saya berharap mudah-mudahan ada perbaikan biar citra bea cukai di mata dunia itu viralnya bukan karena hal-hal yang berdampak negatif ya, tapi viral karena berdampak positif. Ini sangat disayangkan loh. Kemarin viral traveler bawa barang sampai diperiksa dompet-dompetnya, sampai berbagai barang-barangannya suruh dikeluarkan, viral juga, menuai kritikan dari netizen. Barang-barang TKI juga iya. Sekarang levelnya langsung viral mendunia, tapi mendunianya bukan karena berdampak positif. Oke teman-teman, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan segera ada perubahan dan ada perbaikan, dan tentunya bisa membawa ke arah yang lebih baik ketika ada kasus-kasus seperti ini. Cukup sekian berita viralnya. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel yang akan membahas berita-berita yang terviral, terupdate, terkini. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.